Demokrasi yang kampungan, itulah judul monolog kita hari ini. Mengapa saya memilih judul demokrasi yang kampungan? Saya agak tergelitik dengan pernyataan Pak Jenderal Purnawirawan TNI Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan kepada pihak-pihak yang menginginkan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah kampungan. Saya heran ya dan kaget mendengar statement tersebut karena Gibran itu menjadi wakil presiden adalah hasil dari demokrasi, ya. Dan orang-orang yang sekarang juga menuntut penggantian wakil presiden Gibran itu juga adalah orang-orang yang menggunakan demokrasi. Mereka tidak menuntut penggantian wakil presiden itu melalui jalur-jalur yang tidak benar. Mereka para forum purnawirawan itu menyatakan pendapatnya, statementnya dalam sebuah forum resmi dan bukan forum kejahatan. Mereka menggunakan haknya berbicara adalah bagian dari demokrasi. Mereka bersuara adalah bagian dari demokrasi. Demokrasi mengatur siapapun boleh berbicara di negara ini, mengeluarkan pendapatnya termasuk meminta wakil presiden diganti, memakzulkan presiden atau apapun. Itu adalah demokrasi. Kita tidak bisa membatasi semua orang untuk tidak bicara apa yang tidak kita sukai. Kalaupun Pak Luhut tidak suka dengan statement para purnawirawan itu, mbok ya ndak usah lah ngomong kampungan. Di sana ada Pak Tri Sutrisno, senior jauh sebetulnya dari Pak Luhut. Tapi mengapa harus memilih narasi kata kampungan? Ini adalah demokrasi. Gibran naik menjadi wakil presiden, dianggap, dinilai orang juga. Banyak orang menilai berasal dari demokrasi yang cacat, dari konstitusi yang diobrak-abrik. Mengapa kami tidak berhak menilai bahwa Gibran itu tidak layak menjadi wakil presiden? Mengapa kami tidak berhak meminta pergantian wakil presiden? Bukankah kami ini juga adalah rakyat Indonesia? Kalau kalian berhak meminta untuk Gibran bertahan, mengapa kami tidak berhak untuk meminta diganti? Dan mengapa kami harus disebut kampungan? Dan bukankah itu melecehkan orang-orang yang tinggal di kampung, seolah-olah yang tinggal di kampung itu akal berpikirnya, mohon maaf, otaknya nggak beres? Nggak begitu juga lah. Iya kan? Ini adalah bagian dari demokrasi. Ketika masyarakat berhak menyatakan pendapatnya tetapi dihalangi dengan narasi-narasi yang menyesatkan dan bahkan menghina, melecehkan, itu sudah melecehkan demokrasi. Itu sudah merusak demokrasi. Purnawirawan ini dan masyarakat siapapun mereka berhak untuk mengajukan pendapatnya, termasuk mengganti Gibran. Jadi ini bukan soal kampungan atau tidak. Ini adalah soal keyakinan dalam berdemokrasi, soal kecintaan kepada bangsa. Bagaimana kalau kami katakan bahwa yang mendukung Gibran menjadi wakil presiden itu adalah orang-orang yang tidak cinta Indonesia tetapi hanya cinta kekuasaan? Mereka lah pengkhianat bangsa. Kalau kami berkata begitu bagaimana? Kan tidak elok. Kenapa kami berkata begitu? Karena menurut kami Gibran itu menjadi calon wakil presiden dari proses yang tidak sehat, yang sesat, mengakali konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi. Kami berhak menilai itu. Jadi biarkanlah demokrasi kita ini menjadi kaya dengan perbedaan pendapat. Demokrasi tentu akan memenangkan siapa yang akan dimenangkan oleh demokrasi itu sendiri. Rakyat berhak menuntut. Kalau contohnya nanti ternyata rakyat menggelinding ini menjadi kekuatan masyarakat sipil yang sangat besar, bahkan sampai melakukan kudeta sipil menurunkan Gibran, memangnya kalian bisa apa? Kan pertanyaannya begitu. Jadi mari kita hargai demokrasi ini. Saya tidak sedang ingin menggurui Pak Luhut ya, tapi saya hanya menghimbau, mari kita hargai demokrasi kita dengan baik dan benar. Kebebasan berpendapat di dalam demokrasi itu adalah sesuatu yang normal dan wajar. Ketika orang merasa berhak mendukung dan mempertahankan Gibran, maka kalian juga harus membiarkan orang lain yang merasa berhak menyuarakan suaranya mengganti Gibran Rakabuming Raka. Itulah demokrasi yang adil. Tinggal nanti dalam perjalanan ini kita lihat, apakah Gibran akan bertahan sesuai dukungan kalian atau Gibran akan jatuh sesuai keinginan, kehendak demokrasi masyarakat yang lain. Itu yang harus kita hormati dan hargai. Jadi sebaiknya para pejabat pemerintah ini menghentikanlah menggunakan narasi-narasi yang norak ya.
menggunakan istilah-istilah kampungan kepada masyarakat lain yang menyuarakan haknya. Saya pikir itu adalah sebuah intimidasi politik oleh kekuasaan, dan itu tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai nanti kemarahan publik ini meledak, maka kudeta sipil itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Jadi sebaiknya lebih baik bijaksanalah berpendapat, bijaksanalah menanggapi demokrasi yang mencintai kebebasan bersuara ini, dan bijaksanalah menghargai siapapun di negara ini yang menyuarakan haknya sebagai warga negara. Kami bukan kampungan. Kami memang orang kampung, tetapi kami tidak kampungan. Daripada kalian merasa elit, ternyata pemikiran kalian norak sama sekali.